Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah seminar proposal skripsi. Nah, maka kemarin itu pada pertemuan pertama itu saya sudah meminta kalian untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mencari satu artikel yang salah satunya itu kalian merasa cocok. Nah, sekarang saatnya kalian, karena di mata kuliah ini kita akan banyak melakukan diskusi. Silahkan kalian sampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan kalian selama searching tersebut, karena aktivitas kita hari ini itu berdasarkan hasil kalian seminggu kemarin. Oke, silakan siapa duluan? Nah, cerita mau Kinanti mau duluan? Halo? Halo? Ini sudah direkam ya, jadi ya silakan. Boleh di-share, terus kamu sampaikan apa yang kamu pahami dan dapatkan. Oh iya, ya saya share dulu. Oke, sebentar saya atur share screen-nya. Dah, silakan. Bisa share screen sekarang. Jadi ini nanti karena ini di-record, nanti saya upload di YouTube, bisa ditonton ulang. Mohon maaf Pak, ini baterainya lowbat. Ambil casan dulu. Oh iya. Ambil cas. Atau bisa yang lain dulu mungkin? Oh ini Nasrita yang ngomong ya. Ya udah, Kinanti boleh, Kinanti sudah ada? Artikelnya Pak. Ya, artikel yang kamu dapatkan. Karena kita akan diskusi berdasarkan itu. Jadi kamu sampaikan apa yang kamu dapatkan, yang kamu pahami. Silakan. Saya share Pak. Iya, share aja, share screen. Oh. Bisa nggak, Kinanti? Halo? Bukan. Bukan ini Pak. Salah. Ya Allah, maaf. Oke, silakan Kinanti disampaikan. Ini kamu dapat dari mana? Kemudian, ya sudah kelihatan? Tahun berapa? 2015 ya. Oke. Iya, 2015. Dari saya dapat ini dari jurnal on English as a Foreign Language, GEFL. Judulnya An Analysis of Grammatical Errors on Speaking Activities. Oke. Ini saya nulis intinya aja kan ya Pak? Iya, intinya ini apa yang kamu dapatkan. Ini findingsnya ada apa? The errors made by students were in 6 aspects. Yang pertama, errors in production of verb groups. Yang kedua, errors in the distribution of verb groups. Yang ketiga,
Oke, oke. Oke, nanti jangan ke situnya dulu, sampein dulu ini kira-kira dari Sinta berapa gitu. Oh iya Pak. Dari Sinta 2. Sinta 2. Kemudian apalagi info-info yang umum dulu, belum masuk ke kontennya. Jadi kita di situ dulu. Oh, Judulnya apa? Tadi judulnya kamu bisa presentasi misalnya judulnya ini, kemudian kamu bisa blokkan dari situ. iya. Biar yang lain tahu. Ini judulnya Analysis of Grammatical Errors on Speaking Activities. Jadi ini apa sih namanya? Jenis penelitiannya kualitatif. Ya, apa subjek penelitiannya 30 mahasiswa semester 4 PBI Universitas Palangkaraya. Apalagi? Saya nulis itu aja, Pak. Oke. Nah, ini jadi kalau misalnya disampaikan ini yang perlu disampaikan, jadi nanti yang lain setelah nanti bisa yang lain ya. Jadi kita bisa lihat dari sini judulnya, ini judulnya ya, An Analysis of Grammatical Errors on Speaking Activities. Kemudian penulisnya adalah namanya Merlin Simbolon. Nah, Merlin Simbolon ini dari Universitas Palangkaraya. Nah, publishnya di jurnal. Nama jurnalnya adalah apa nanti? GEFL. Oke, GFL ada di bawah, di situ kelihatan. Journal of English as a Foreign Language Volume 5, number 2. Nah, kemudian ini publishnya tahun 2015. Nah, setelah ini berarti informasi tentang artikel ini. Nah, setelah itu kalian bisa baca tentang abstraknya. Nah, kalau Kinanti baca ini jenisnya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Jenis kualitatifnya disebutkan atau tidak? Enggak disebut. Oke, tidak disebutkan. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah pengambilan datanya menggunakan apa nanti? Ini apa? Oral essay gitu, Pak. Lewat tes. Tes atau oral essay? Iya, oral essay. Oke, Di tes melalui sebuah tes ya. Jadi kalau kalian lihat di situ berarti diambil dari oral tes. Berarti melalui tes. Tesnya berbentuk oral tes seperti itu. Kemudian cara teorinya siapa yang dipakai dalam menganalisis grammatical errors ini? Halo, nanti? Gak baca itunya, Pak. Oke. Saya Nah, cuma baca jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau kalian lihat di situ di baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8, baris ke-8 di situ ada kalimat the errors were identified and classified according to linguistic category taxonomy and Richards classification. Jadi ini teori yang dipakai di dalam artikel ini menggunakan untuk menganalisis grammar error ini sumbernya berasal dari linguistic category taxonomy and Richards classification. Nah, sampai sini bisa dipahami Kinanti dan yang lain tentunya. Insya Allah Pak bisa. Nah, itu menggunakan teori. Jadi ada sebuah teori itu dipakai untuk menganalisis ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Kinanti. Sekarang kita coba yang lain. Yang sudah siap, Najlita sudah siap atau mau siapa dulu? Siapa selanjutnya?
Saya bingung Pak gimana nge-share Nur Salma, itu. Pak. Oke, Nur Salma, nge-share-nya dari bawah itu ada tulisannya share screen. Kamu pakai handphone atau pakai Oh, laptop? pakai handphone. Pakai handphone bisa juga share screen di bawah. Bisa? Share apa Pak? Bentar. Foto. Screen. Share screen sebentar, saya coba gabung coba menggunakan handphone. Bisa nggak, Nur Salma? Ntar dulu Pak, lagi nyoba. Oh, lagi nyoba. Nah, itu kan di bawah itu ada share screen. Nah, kamu setelah share ini, terus kamu pilih dokumen. Nah, itu bisa tuh berarti. Ini udah ya Pak? Udah. Nah, tapi kamu share-nya, nah ya itu benar. Oke. Ya, betul. Nah, itu dipilih. Udah Ya, ya Pak? betul. Aduh, pakai handphone ya. Oke. Oh, Semuanya kelihatan? Coba silakan Nur Salma kamu ceritakan. Apa yang kamu temukan? sebenarnya. Jadi saya cari di IJAL Pak. Hmm. Di Kemudian, Indonesian Journal of Applied Linguistics. oke. Terindeks sama Scopus. Terus? Terus judulnya Teachers Beliefs and Practice in Teaching Reading at Islamic Secondary School in Indonesia. Penulisnya Joko Nurkamto, Nur Arifah Drajati, Ngadiso, dan Yeni Karlina. Oke, terus? Ini disebut mereka dari mananya juga Pak? Enggak usah, itu udah kelihatan dari situ. Kamu sebutkan ini, menurut kamu ini jenisnya apa penelitiannya? Menurut saya kurang paham yang seperti itu Pak. Nah, udah dibaca belum abstraknya? Udah. Udah. Ada di abstrak jawabannya. Coba kelihatan nggak yang lain? Sepertinya kualitatif. Dari mana kamu dapat itu kualitatif? Kenapa kualitatif? Karena Oke, kalian lihat di baris keempat itu 1, 2, 3, 4 di baris keempat kelihatan? Apa? Iya. 1, 2, 3, 4. This exploratory case study research examine. Oke, jadi dari situ kalian ketahui bahwasannya ini jenis penelitiannya menggunakan itu exploratory case study. Kalau tadi yang punya Kinanti itu adalah kualitatif saja. Kalau yang ini namanya adalah exploratory case study research. Nah, kemudian pakai apa? Ini ngambil datanya pakai apa instrumennya? Pakai comprised document analysis, participant classroom observation, personal in-depth interview, written guide reflection, and focus group discussion. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kinanti berapa Kinanti? Hitungan kamu berapa? Mana sih? Salah baca itu. Berapa? Ada. Yang pertama apa tadi? Salma, Nur Salma. 1, 2. Iya, Pak. Yang pertama apa? Ada 4, Pak.
Oh, 4. Apa yang pertama? Data collection method comprise document analysis. Oke, yang pertama itu dokumen analisis. Dokumen analisis berarti menganalisis beberapa dokumen. Oke, yang Ya. kedua. Participant classroom observation. Berarti itu menggunakan observasi. Yang ketiga. Personal in-depth interview. Jenisnya adalah personal in-depth interview intinya. Yang selanjutnya. Written guide reflections. Berarti itu adalah refleksi dari si gurunya. Penulis. Kemudian ada lagi nggak? Focus group discussion. Oke, FGD. Berarti ada berapa? Document analysis, observation, 5. interview, 5. reflection, kemudian FGD. Berarti ada 5. Nah, 5 ya? Iya, 5. Nah, cara menganalisisnya pakai apa? Kalau tadi punyanya si Kinanti itu kan menggunakan taksonomi apa gitu kan ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, kalau yang ini pakai apa? Constant comparative method. Nah, berarti dia menggunakan dengan cara constant comparative method. Method. Sudah sini. Apa yang di-compare? Yang di-compare datanya, Pak. Iya, data tentang. Benar, data tentang. Data tentang. Yo, lihat atasnya. Lihat judulnya. Data tentang teacher belief and practice in teaching reading at Islamic Secondary School in Indonesia. Oke, jadi dari situ kelihatan bahwasanya si peneliti yang berjumlah ada berapa itu? Yang berjumlah 4. ada 1, 2, 3, 4 orang ini, mereka meneliti tentang teachers' beliefs and practices. Nah, teachers' beliefs and practices dalam apa? Dalam ngajarin reading, di mana? Di Islamic Secondary Schools in Indonesia. Nah, cara ngumpulin datanya tadi melalui 5 cara itu tadi. Ada observasi, ada dokumentasi analisis, ada interview, dan juga refleksi, dan terakhir adalah FGD. Nah, melalui 5 ini, setelah datanya ngumpul itu, kemudian digunakan tadi adalah komparatif, konstan, dianalisis menggunakan konstan komparatif method. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi sekarang kalian dari 2 artikel ini bisa disimpulkan bahwasannya setiap artikel, nah ini artikel ini adalah sumber kalian memperoleh judul. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian sudah membaca seperti ini, kalian tinggal memodifikasi ataupun meniru. Oh, ternyata bisa ya meneliti tentang ini, oh, meneliti tentang itu. Semuanya harus berdasar dari teori. Oke, sekarang kita ganti yang lain. Silahkan. Setelah Nur Salma, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Ini gimana? Oke, bisa stop share. Nah, oke. Ya. Sekarang Nur siapa yang sudah siap? Nazlita sudah siap? Halo, Yunita atau mau Yunita sudah siap? Insya Allah, Pak. Oke, silakan Yunita di-share. Jadi kan kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Supaya nanti kalian ada pemahaman baru seperti itu. Bentar, Pak. Nah, sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu nanti Yunita bisa menampilkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu nanti pakai kualitatif, Pak. Berarti kalau yang saya itu berarti beda lagi ya, Pak? Exploratory case study punya kamu.
Ya, itu Oke. saya baru Jadi dengar, Pak. pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Jadi itu bukan kualitatif dan bukan kuantitatif. Oke. Jadi gini, nah harusnya itu ada di mata kuliah kemarin, Quantitative and Qualitative Research ya. Nah, oke, sambil nunggu ya, nanti habis ini kita bahas tentang ini. Jadi nggak apa-apa, jangan dimatiin dulu itunya. Nah udah, halaman pertama saja. Nah, jadi di dalam sebuah penelitian itu umumnya dibagi menjadi dua, kuantitatif, kemudian kualitatif, tiga, satu lagi yaitu mixed method. Nah, kalau yang misalnya yang tadi, yang punyanya si Kinanti itu kan baru di Sinta 2. Karena di Sinta 2, maka dia hanya menggunakan kalimat kualitatif saja. Nah, sebenarnya kualitatif itu banyak jenisnya. Salah satunya case study. Nah, case study pun banyak juga jenisnya. Salah satunya adalah exploratory case study. Nah, jadi dengan membaca seperti ini, kalian jadi kenal sekarang kan. Jadi explore. Nah, bedanya kenapa yang di IJAL itu disebutkan dengan spesifik exploratory case study? Karena kalian tahu di IJAL itu dia sudah Sinta 1 dan terindeks Scopus. Bisa dipahami ya, Nur Salma dan semuanya. Itulah bedanya ketika kalian mengakses artikel dari yang terindeks Scopus dengan hanya terindeks Sinta saja. Berarti dari kualitas penggunaan metodenya aja sudah lebih spesifik yang menggunakan Scopus. Oke, itu hal yang pertama dari kegiatan ini kita dapatkan. Jelas ya, Nur Salma? Jelas, Pak. Oke. Insyaallah. Oke, sekarang kita melihat punya Yunita. Silakan Yunita disampaikan nama jurnalnya apa, indeksnya dari mana. Silakan. Ya Pak, jadi jurnal judulnya Exploring Student Learning Strategies in Speaking Performance. Ini indeksnya Sinta 1. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya Sinta, jurnal Sinta. Oke. Oke, Yunita kemarin masuk nggak? Masuk, Pak. Oke, jadi Sinta itu adalah lembaga pengindeks, bukan. Nah, jadi lembaga pengindeks bukan nama jurnal. Nah, jadi nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya. Jadi kayak misalnya tadi yang punya Kinanti itu nama jurnalnya adalah jurnal JEFL, JEFL. Nah, JEFL itu terindeks oleh Sinta, yaitu Sinta 2. Kemudian punyanya siapa tadi namanya? Nur Salma itu namanya IJAL dari UPI Bandung. Jurnalnya IJAL namanya. Indeksnya adalah Sinta 1 dan juga Scopus. Nah, kalau ini nama jurnalnya apa? Aduh, waktu kita habis. Saya bingung Pak dilihat dari mananya. Nah, pas kamu ngambil sebenarnya. Jadi kita masih ada 10 menit lagi. Nah, nanti kita akan ada break sebentar sambil saya konversi untuk videonya biar nanti tersimpan, nanti saya upload. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan gabung lagi. Nah, sampai nanti Yunita bisa sambil ngecek ini jurnalnya dari mana gitu. Kalau ini kan di sini tidak ada informasi jurnalnya. Coba digeser ke halaman selanjutnya coba. Ini, Pak. Oh, itu loh di atas itu tuh judulnya. Oh, Apa itu? IJAL. International Journal of bukan IJAL. International Journal of Language Education. Nah, ini harus dicek ini apakah terindeks Sinta atau tidak seperti itu. Itu nama jurnalnya ini berarti ya. Nanti kita cek ya. Oke, sekarang kembali lagi ke halaman pertama. Jadi sekarang Yunita sudah tahu ya jurnal itu apa ya? Itu tadi yang ada di pojok atas. Oke, silakan disampaikan Yunita. Ya, jadi ini tahun publish-nya tahun 2018. Nah, di sini itu tujuan dari jenis ini aja langsung aja Yunita, jenis apa namanya?
metode penelitiannya menggunakan apa? Desain kualitatif. Kualitatif ya. Kemudian Iya. apalagi? Jadi tujuan itu mengeksplorasi strategi pembelajaran yang digunakan dalam pertunjukan berbicara atau speaking, Pak. Datanya mengambilnya pakai apa? Pakai Apa? Di situ kan ada. Iya. Oh, ada nggak di sini? Sebentar. The result of this research show that student. Oh, oke, tidak disebutkan di sini. Iya. Oke, nah ini di sini tidak disebutkan. Nah, kamu bilang tadi ini terindeks Sinta ya? Sinta berapa? Sinta 1. Jadi saya nyari artikel itu pas Sinta 1 gitu, Pak. S1. Coba exploring students learning strategies. Coba saya cari dulu ya. Oke, coba berhenti share dulu. Saya share dulu ya. Kita cek ini apakah benar Sinta 1 atau tidak. Saya tunjukkan bagaimana cara ngeceknya. Ya. Ya, stop share dulu ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, sekarang saya akan share screen. Saya tunjukkan pada Yunita caranya. Oke. Nah, ini tadi saya coba langsung buka pas kamu sedang presentasi. Kita buka dari awal ya. Judulnya apa tadi, Yunita? Exploring students learning strategies. Speaking performance. Ini ya. Nah, caranya kita lihat seperti ini. Ini berarti masuknya di UNM. Nah, ini kita klik di sini International Journal of Language Education. Benar ini ya. Nah, setelah seperti ini, berarti kan nama jurnalnya ini nih, IJOLE ini. International Journal of Language Education. Setelah itu, kita lihat di sini. Sebenarnya dia sudah masuk mana? Ada di, misalnya di mana ya? Indexing. Biasanya pasti di bawah itu pasti ada Scopus gitu. Kalau enggak, kalau dia mau ngecek ini apa sudah masuk ke Sinta atau belum, bisa dicek juga di sini, di Sintanya langsung. Harusnya di sini ya. Kalau enggak di About, bisa juga bisa. Nah, ini tidak ada tulisannya, bisa dicari di sini. Nah, kalau ada biasanya itu di bawah itu dituliskan. Nah, kalau di sini tidak ada seperti ini, kalian bisa cek di Sintanya. Kalian klik Sinta Jurnal seperti ini. Setelah diklik Sinta Jurnal, kalian klik sini, kemudian cari di sini, ketiklah tulisannya International, ini ya, Journal of Language Education, benar ya? Nah, iya, Pak. kita search, ada enggak? Oh ada, ya benar, berarti dia memang Sinta 1. Oke, gitu caranya ya. Sudah tahu semuanya ya. Jadi bisa dicek dari sini. Kalau enggak bisa langsung dari sininya. Tapi biasanya di sini kan ada, tapi di sini tidak dituliskan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka misalnya kita lihat ini tadi, kemudian sebentar. Salah. Maksud saya gini. Nah, ini tadi kalau misalnya itu kita lihat di sini. Kelihatan ya? Nah, ini sebentar saya full screen kan gimana caranya ini. Nah, ini kan dari sini kan kelihatan nggak? Sebentar. Kelihatan ya? Nah,
ini dengan seperti ini kan kelihatan kualitatif bla 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 tidak disebutkan bla bla bla. Oh, ada di sini. Apa yang dipakai dalam pengumpulan data? Coba dilihat dulu. Ada di baris kedua. Baris ketiga. Ini Specific question. Satu kata. Yes. Dua kata deh. Specification. Dua kata. Apa? Qualitative design. Itu kan baris ke baris ketiga. Specific question. Apa bisa kalian mengumpulkan data dengan specific question? Oke. Jurnal log. Nah, jadi pengumpulan datanya itu melalui ini. Oke. Jadi ini artikel ini dengan judul ini nih, ini menggunakan kualitatif design. Nah, kualitatif sama kayak yang tadi ditunjukkan oleh Kinanti. Nah, dalam kualitatif design itu menggunakan yang namanya jurnal logs. Jadi pahami ya? Menggunakan jurnal logs dalam pengumpulan datanya. Nah, di dalam jurnal logs di sini sudah diatur, yaitu dengan beberapa questions, pertanyaan yang spesifik yang berhubungan dengan learning strategies seperti itu. Jadi penggunaannya di sini cuma jurnal logs. Beda lain halnya kalau yang tadi ditunjukkan oleh Nur Salma. Di situ ditunjukkan ada banyak data pengumpulan datanya seperti itu. Nah, kemudian di sini hasilnya juga sudah ada, the result of the research bla 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 gitu. Nah, oke. Nih kita cuma tinggal punya waktu 1 menit. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Saya kasih break sekitar ya 10 menit lah. Setelah 10 menit nanti kita gabung lagi. Mau langsung atau ada pakai break? Jadi kita nanti akan 2 kali 40 menit. Cukup. Halo? Langsung nggak apa-apa, Pak. Oh, langsung aja ya. Oke, setelah ini nanti kita akan langsung lagi. Nanti akan saya share lagi untuk linknya. Nanti kalian langsung join lagi. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Nah, dari melihat abstrak saja, melihat 3 abstrak, kalian sudah mengetahui cara pengumpulan data. Ada jenis penelitian 2, yaitu kualitatif dan juga exploratory case study. Nah, dari itu kalian mengetahui ada beberapa metode pengumpulan data. Ada menggunakan journal logs, ada forum group discussion, ada menggunakan apalagi tadi interview, kemudian